Ya, kita sekarang bicara tentang kontrak. Pengertian kontrak itu apa? Terus isinya apa? Ya, saya sering pasti lihat di berita-berita ya tentang penandatanganan kontrak, misalnya pakai upacara ini ya. Penandatanganan kontrak kalau di sini misalnya pembangunan apa? Pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara IKN. Jadi yang namanya kontrak itu pasti isinya adalah perjanjian atau kesepakatan. Jadi kontrak itu nggak selalu disebut kontrak juga, kadang disebut perjanjian, kadang disebut kesepakatan. Ini bahasa Inggrisnya yo agreement apa kontrak, pokoknya yang bernada perjanjian dan kesepakatan. Nah, karena kesepakatan atau perjanjian pastilah itu diantara bukan hanya sendirian atau pasti diantara pihak-pihak, diantara beberapa pihak. Misalnya kalau di sini isinya adalah pihak pertamanya adalah PUPR, Kementerian PUPR itu ya lah, yang pihak keduanya itu Adikarya dan Tama Karya sebagai KSO gitu ya, kerjasama operasi. Jadi pihak-pihak itu memang selalu ada ya, karena memang perjanjian antar pihak. Apakah itu selalu tertulis? Ya biasanya tertulis, tapi apakah selalu? Enggak. Momennya sama beli sayur kan ya ngomong, ada enggak itu, oh, sayur itu bayam itu ada berapa harganya ya, mau merek 5.000 ya udah, kalau kasih 5.000 sama terima bayamnya udah selesai tuh. Nanti kalau yang lebih lanjut lagi umpamanya sama beli di Indomaret, umpamanya sama beli sabun misalnya, udah ini sabunnya berapa dikit harganya, 7.000 misalnya, ya udah sampean bayar 7.000, terus sampean dikasih sabun itu terus sama kertas bukti bahwa itu perjanjian harganya berapa, barangnya apa. Itu yang sedikit lebih tertulisnya lebih jelas. Nanti yang lebih tinggi lagi umpamanya cuma beli motor gitu, cuma beli motor kan harus ada perjanjian dulu, beli Vario 125 cc harganya berapa, diantar sampai rumah, alamatnya di mana, terus sampai tanda tangan, terus tokonya juga tanda tangan gitu. Nanti setelah sampai bayar itu dikirim, itu perjanjiannya mulai kelihatan tulisannya. Dan nanti kalau untuk yang proyek-proyek besar misalnya di atas 50 juta gitu ya pasti ditulis. Kenapa? Karena ya risikonya besar ya, misalnya bertengkar, mau berselisih pendapat itu pegangannya pokoknya nggak ada yang tertulis, sehingga itu pasti tertulis kalau yang nilainya besar, apalagi kalau sekelas IKN kayak begini ya pasti perjanjiannya itu cukup lengkap. Nah, perjanjian lengkap itu koyo opo sih, isinya opo saja gitu. Nah, yang pertama, karena itu adalah perjanjian antar pihak, ya pasti pihak-pihaknya disebutin dulu, siapa pihak pertama, siapa pihak kedua. Misalnya IKN tadi ya pihak pertama PUPR, di nama siapa, misalnya Basuki Hadi Mulyono, jabatan ke Kementerian apa namanya, Menteri PUPR. Dan nanti kalau untuk yang adikarya siapa, oh, mau dijono mau mana gitu, direkturnya sama tanda tangan. Tapi yang tanda tangan itu belum tentu selalu pimpinan tertinggi loh ya. Biasanya lembaga atau perusahaan itu menunjuk orang yang boleh, bukan boleh, yang ditugaskan untuk menandatangani semono kuwi. Wis jenenge pejabat pembuat komitmen. Jadi kalau PUPR begini ya sing tanda tangan bukan menteri, tapi yo pejabat pembuat komitmennya untuk yang ini siapa. Bisa beda-beda loh ya, maksudnya untuk istana negara
itu nanti bagiannya PUPR yang mana, terus nanti untuk bikin bendungan untuk PUPR yang mana, pejabatnya siapa, wis beda-beda. Jadi nama, jabatan, dan alamat itu pasti selalu ditulis. Ngerti ya sampean? Jadi isi pertama adalah pihak-pihaknya siapa, pihak satu siapa, pihak dua siapa, dan seterusnya. Nah, yang kedua apa? Itu adalah pokok pekerjaan yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya tadi beli motor ya, rupanya adalah jual beli motor Vario 125 cc dikirim sama itu pokok perjanjiannya adalah jual beli motor. Nah kalau untuk yang tadi ditandatangani oleh PUPR dan Adikarya Utama Karya kan bikin masjid IKN misalnya, itu ya disebutkan begitu kok, ini kerjasama ini untuk pembangunan masjid IKN misalnya. Jadi itu isi yang kedua. Yang ketiga apa? Hak dan kewajibannya. Jadi haknya PUPR apa, haknya kontraktor apa yang Adikarya sama Utama Karya tadi apa, itu selalu ditulis. Kewajibannya juga begitu, kewajiban PUPR apa, kewajiban ini apa gitu. Itu selalu ditulis. Jadi apa saja selengkap-lengkapnya itu ditulis. Jadi isi yang ketiga adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang berikutnya adalah yang nomor 4, itu harga kontrak pekerjaan dan syarat-syarat pembayaran. Wis jelas lah ya, karena kalau sebagai kontraktor atau sebagai penerima tugas itu haknya sampean itu ya biasanya ya cuman harga duit doang. Nah itu harus disebutkan secara jelas duitnya berapa. Nah, tapi kan duit ini kan nggak bisa tuh tiba-tiba Adikarya Utama Karya itu minta uang dong 1.500.000 kan nggak bisa. Jadi pasti disebutkan syarat-syaratnya adalah dokumen ini. Misalnya yang hampir pasti itu yang namanya berita acara serah terima atau BAST gitu. Jadi misalnya bulan pertama ini diselesaikan 3%, ditandatangani oleh PUPR, setuju ini mau progresnya 3%, oleh Utama Karya Adikarya 3% sepakat gitu. Itu nanti yang dipakai untuk tagihan pertamanya. Nah, tagihan itu apa selain BAST ya, misalnya faktur pajak, invoice-nya, tagihannya, dokumen apa saja yang diminta itu harus disebutkan dengan jelas di situ, sehingga kalau itu sudah dipenuhi oleh kontraktor ya berarti PUPR berkewajiban untuk membayar. Tapi kalau itu belum dipenuhi persyaratannya, ada yang kurang gitu ya, yaitu belum wajib gitu ya. Jadi itu ditulis dengan jelas. Berikutnya adalah persyaratan dan spesifikasi teknis. Kalau misalnya tadi bangun masjid IKN, masjid itu desainnya pakai desain yang mana, kan desain bisa banyak ya, udah diulang yang misalnya Pak Manuarta sendiri mungkin desain revisi pertama tanggal sekian, revisi kedua tanggal sekian, revisi ke-10 tanggal sekian gitu, udah diajuin PUPR setuju apa enggak gitu, itu kan sudah misalnya apakah selalu yang terakhir yang dipakai ya belum tentu, dan itu disepakati. Yang dipakai adalah desain nomor sekian, revisi nomor sekian, tanggal sekian, dokumennya itu misalnya gitu ya. Jadi bahan tuh misalnya tambahin bahannya untuk ini bla bla bla, itu nanti itu akan disebutkan juga di dalam kontrak. Nah itu biasanya nanti persyaratan dan spesifikasi ini cuma jadi lampiran doang. Jadi persyarat spesifikasi teknis untuk masjid IKN ini adalah sesuai dengan lampiran nomor 5, itu fokus gede gini. Itu jadi lampiran yang untuk spesifikasi teknis ini. Terus untuk yang nomor berikutnya adalah isinya itu adalah
tempat dan jangka waktu penyelesaian atau penyerahan. Yo misalnya sampean beli motor kan sudah nanti akan dikirim tanggal sekian gitu, itu apalagi bikin bangunan yang mahal kayak di IKN gitu, itu pasti akan disebutkan dengan jelas itu tanggal berapa akan diserahkan. Bahkan bukan hanya itu loh ya, jadwal garis besarnya itu juga harus disampaikan juga. Kan bikin masjid itu bukan dari nol tiba-tiba jadi, kan nggak gitu ya. Gali-galinya selesai kapan, terus nanti bikin pondasinya mulai kapan selesai kapan, nanti bikin tiang-tiangnya itu yang beton-betonnya mulai kapan selesai kapan, itu disebutkan juga. Biasanya sudah ada gambaran jadwal yang tingkat tinggi, maksudnya high level tuh garis besarnya tuh kayak begini gitu, bukan banget beli paku kapan ya enggak, tapi tingkat tingginya misalnya yang tadi itu kapan galinya selesai, kapan pondasinya mulai dan kapan selesai gitu, itu disebutkan sehingga nanti di akhirnya itu penyerahannya kapan gitu. Jadwalnya ya, terus syarat penyerahannya juga gitu juga. Jadi setiap progres atau setiap namanya milestone gitu ya, misalnya kalau mau nyerah ini dianggap pondasinya itu selesai itu kalau misalnya satu hasil pengetesan pondasi, terus sertifikat untuk semennya umpamanya, terus sertifikat untuk besi-besi betonnya itu ada semua, itu berarti bisa dianggap itu pondasinya selesai. Sudah dicek pondasinya selesai, terus dokumen-dokumen pendukungnya selesai, itu dianggap itu bisa selesai. Nah ini lagi apalagi nanti kalau sudah di akhirnya ya, penyerahan akhir itu nanti udah semua sertifikat, semua bukti bahwa barangnya ini benar, kerjanya benar, itu biasanya diminta di akhir itu diminta. Jadi kalau bangun tuh, misalnya bangun masjid IKN itu nggak usah, bukan asal bangun tok. Dokumen-dokumen dari awal itu harus sampai kumpulin, karena nanti akan dibayar berdasarkan dokumen yang sampean kumpulkan itu, yang disebutkan di dalam kontrak. Jadi bukan hanya membangun ya, tapi juga menyelesaikan dokumentasi. Itu sangat pentingnya, soalnya masjid itu jadi mengagung-agung sama juga nggak akan dibayar kalau dokumentasinya tidak selesai. Itu isi nomor 6. Yang nomor 7-nya adalah jaminan teknis hasil pekerjaan. Jadi kan kalau motor itu kan sudah, mesin sudah dicek, terus surat-surat sudah dicek, terus tanda tangan yang inspektornya siapa yang ngecek itu gitu. Itu untuk motor. Kalau untuk bangunan yang harganya 1 triliun ya mesti luwes lengkap lagi. Jadi jaminannya itu misalnya untuk besinya itu harus ada sertifikat dari Krakatau Steel-nya, umpamanya itu dari Krakatau Steel gitu, besi ini beneran yang besi sekian, diameternya sekian. Nanti semennya ada sertifikat dari sing jualan semen bahwa ini adalah jenis sekian gitu. Semuanya ada jaminan-jaminan, termasuk nanti kalau sudah dipasang diuji kekuatannya, itu ada perusahaan untuk menguji kekuatan konstruksi itu ada. Ini pondasinya kuat atau enggak itu ada. Jadi jaminan teknis kayak begitu itu sudah diminta di dalam kontrak. Kalau kontraknya untuk kontrak besar kayak begini ya kontrak kecil juga, untuk motor aja ada checklistnya ya. Kalau untuk yang pekerjaan besar ya pasti ada sertifikat dan hasil pengujiannya. Nanti di akhir itu ada misalnya sudah diuji
oh apa namanya, untuk sistem pemadam kebakarannya misalnya, itu ada pengujiannya, ada sertifikatnya bahwa gedung ini sudah layak untuk dioperasikan karena sistem pemadam kebakarannya sudah memenuhi syarat umpamanya. Ya, itu yang ketujuh. Berikutnya apa? Kalau tadi urusan barang dan jasanya sudah diatur, terus berikutnya yang nomor 8 adalah kalau cedera janji sanksinya apa? Umpamanya telat umpamanya. Kalau Istana Presiden itu harus selesainya 17 Agustus 2024 umpamanya. Dan nanti kalau telat gimana? Itu biasanya ada. Kalau telat maka 1 hari dipotong 0,1% dari nilai proyek umpamanya loh. Saya nggak tahu perjanjian kayak apa, tapi ada kayak begitu itu. Bahwa kalau telat sehari itu 0,1%. Nanti dipotongnya maksimum sampai berapa, misalnya 10% atau 5% gitu, itu ada perjanjiannya. Biasanya bentuknya itu ya denda kayak begitu, denda keterlambatan lah istilahnya, tapi nggak harus bentuknya duit. Nanti bisa, apalagi kalau antar swasta gitu ya, masing-masing bisa lah ngatur gimana caranya kalau cedera janji itu apa yang harus dilakukan. Ya, berikutnya yang nomor 9 itu adalah pemutusan kontrak secara sepihak. Kan umpamanya yang PUPR itu kan membangun sesuatu itu ya pasti butuh kepastian APBN-nya ini gimana, kan APBN itu juga belum tuh, wah ternyata APBN untuk yang tahun ini tuh jalan tol itu belum dikasih uangnya gitu kan, harus dihentikan dulu setidaknya penghentian sementara gitu ya. Duitnya nggak ada, dihentikan setahun, nanti tahun 2026 dilanjut lagi, bisa nggak bisa, itu diatur juga. Kalau penghentian kayak begitu itu, oh kalau sepihak, apa yang harus dilakukan, hak dan kewajibannya masing-masing pihak. Terus yang ke-10 itu adalah keadaan memaksa, bahasa lainnya itu keadaan kahar, keadaannya memaksa itu. Bahasa Inggrisnya biasanya pakainya force major. Umpamanya yaitu gempa bumi misalnya, tiba-tiba kan gempa bumi gitu, nanti gimana urusan duitnya, gimana urusan konstruksinya, gimana urusan tanggung jawabnya siapa, nah gitu tuh, itu diatur. Jadi misalnya kalau gempa buminya itu di bawah 5 skala Richter misalnya gitu ya, itu tanggung jawab sepenuhnya ada di kontraktor. Kan kontraktor sudah diwajibkan untuk bangun tahan 8 skala Richter misalnya. Lo kok 5 skala terus ambruk, ganti, berarti desainmu salah umpamanya lo ya. Tapi ya nggak selalu begitu. Pokoknya intinya kalau ada terjadi keadaan memaksa, apa tanggung jawabnya itu diatur di situ. Nah yang ke-11 itu adalah kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan pekerjaan. Ya umpamanya itu pas ngangkat itu sing gede-gede tiba-tiba pas bangun masjid itu kejatuhan aja terus ambiar kabeh, apa namanya, kubahnya wis dipasang ambiar kabeh umpamanya gitu. Lah iki tanggung jawab piye, itu kan bisa langsung tiba-tiba berhenti atau piye. Lah yang begitu itu harus dibicarakan kalau terjadi kegagalan kayak begitu, apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang nomor 12 itu adalah kewajiban perlindungan tenaga kerja. Kan semua tenaga kerja di Indonesia itu harus selamat, harus sehat gitu. Jadi perlindungannya harus dipastikan, misalnya BPJS kesehatan harus dibayar, nggak boleh telat. Karena kalau telat nanti pas berobat nggak bisa, umpamanya itu nggak benar. Terus nanti kalau terjadi kecelakaan, ada nggak, harus ada asuransi untuk menjamin pengobatannya sampai sembuh umpamanya loh ya, itu ada asuransi kecelakaan dan sebagainya. Itu untuk proyek-proyek yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan
atau kesehatan keselamatan kerja gitu, itu biasanya disebutkan secara tertulis. Tapi setidak-tidaknya yang namanya BPJS kesehatan itu wajib lah ya, itu keputusan untuk semua. Jadi yang mempekerjakan itu harus membayar gitu. Contohnya itu bisa macam-macam. Nah, yang ke-13 itu adalah bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan. Jadi gangguan lingkungan itu ya misalnya kalau ada kontaminasi dari pembangunan ini gimana, misalnya selokannya jadi kotor semua, masyarakat jadi komplain semua, jadi protes semua. Nah itu kan harus diselesaikan, itu gimana mengantisipasinya dan gimana kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan, itu tuh biasanya sudah diatur dalam kontrak. Jadi kewajibannya nanti misalnya ini adalah kewajibannya PUPR, IKN itu semuanya PUPR, bisa-bisa aja, tapi kan bisa juga dan nanti diserahin PUPR semua ngadikarya sembarangan, buang-buang kotoran ke selokan terus nanti mengalir ke penduduk umpamanya gitu. Ya diatur gimana caranya itu gangguan terhadap lingkungan itu jadi minim, dan kalau ada itu terjadi, kalau ada gangguan lingkungan terjadi, apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang terakhir itu adalah penyelesaian perselisihan. Nah, proyek-proyek itu terutama proyek yang besar, yang kecil pun ada perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, kalau yang proyek yang besar itu pasti ada perbedaan pendapat juga, kadang-kadang sampai terjadi pertengkaran besar gitu ya, urusan oh ini nggak selesai, kalau ini gimana, kalau ini ditinggal kabur atau apa, itu pasti ada. Nah itu penyelesaiannya gimana? Nah, itu biasanya yang pertama itu adalah penyelesaian damai atau penyelesaian kekeluargaan. Dan nanti kalau maksudnya dibicarakan antara pihak satu dengan pihak dua gitu, itu dibicarakan baik-baik, itu penyelesaian kekeluargaan. Nanti kalau di situ nggak selesai, itu biasanya naik ke yang namanya arbitrase. Arbitrase itu loh, badan arbitrase nasional itu ada. Itu tugasnya itu masih wasit. Jadi nek sama berantem satu pihak dengan pihak lain, itu ada disediain wasit yang bayar kitanya. Semua biaya itu ditanggung oleh yang berantem gitu. Nah itu nanti kalau hasil berantem dengan diawasi wasit atau wasit yang ahli tadi itu kalau disimpulkan di situ selesai itu mengikat secara hukum, jadi bisa dieksekusi loh. Jadi misalnya berdasarkan penyelesaian dengan arbitrase ini, PUPR wajib membayar ke Adikarya, KSO Adikarya Utama Karya 5 miliar, itu harus ditindaklanjuti, itu berkekuatan hukum. Tapi nggak sampai urusan, nggak harus sampai ke hakim dan sebagainya gitu. Nah kalau misalnya filtrasi itu juga nggak selesai juga, itu yang paling parah ya lewat pengadilan. Nanti kalau berantemnya nggak selesai, ini diselesaikan di pengadilan mana, pengadilan negeri Jakarta Selatan atau pengadilan negeri Jakarta Pusat gitu misalnya, itu ya kalau sesama di Jakarta. Kalau beda yang satu di Jakarta, satu di Surabaya, diselesaikannya di pengadilan mana, itu diatur di dalam kontrak. Kalau kontraknya itu kontrak yang lengkap besar, itu biasanya di bagian akhirnya ada bagian bagaimana menyelesaikan perselisihan. Itu garis besarnya ya, nanti kalau detailnya masing-masing ya nanti kita bicarakan kemudian. Yes,